Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Damayanti Butar-Butar dengan NIM 20506014, Prodi Pendidikan Kimia kelas B semester 5 di Universitas Negeri Manado. Di video saat ini, saya akan membahas tentang statistik inferensial. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu statistik inferensial. Statistik inferensial yaitu statistik yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel terhadap populasi dan untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi. Maka peneliti menentukan nilai alfa atau tingkat signifikasi. Selanjutnya, inferensial analisis. Inferensial analisis adalah analisis di mana kesimpulan yang didapat dari sampel digunakan untuk melakukan generalisasi pada lingkup data yang lebih luas atau populasi. Statistik adalah ukuran yang berlaku bagi sampel, dan parameter adalah ukuran yang berlaku bagi populasi. Sedangkan parametric analysis adalah analisis yang dilakukan untuk menguji parameter berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dan biasanya salah satu asumsinya adalah normalitas distribusi. Statistik inferensial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu parametris dan non-parametris. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu pengertian statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan non-parametris adalah digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal, atau datanya interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, contoh statistik parametrik. Contohnya yaitu berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV. Variabel waktu tayangan iklan dapat terukur dalam menit atau ada standar. Selanjutnya, contoh statistik non-parametrik, yaitu berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit V. Variabel yang terdapat adalah kepuasan tidak memiliki standar pasti. Berikutnya, dalam statistik inferensial, pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian secara rasional. Tujuan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah jawaban teoritas yang terdukung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan selama proses penelitian. Pengujian hipotesis atau yang menggambarkan karakteristik sampel pada dasarnya merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi. Proses inferensial pada dasarnya dapat dilakukan melalui satu atau dua cara, yaitu estimasi nilai parameter populasi atau membuat keputusan mengenai nilai parameter atau proses pengujian hipotesis. Estimasi nilai parameter populasi akurasinya tergantung pada representasi sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Peneliti harus mempunyai kriteria atau standar yang digunakan untuk membuat keputusan terhadap hipotesis yang diuji berdasarkan sampel. Kriteria keputusan yang ditetapkan oleh peneliti
adalah istilah statistik disebut dengan signifikan atau significant level. Ada 3 syarat yang perlu diperhatikan dalam uji parametrik. Itu 1, skala pengukuran variabel itu harus variabel numerik. 2, distribusi data harus normal. 3, variasi data. Variasi data terbagi menjadi 3, yaitu A. Kesamaan varians tidak menjadi syarat mutlak untuk uji kelompok yang berpasangan. B. Kesamaan varians adalah syarat tidak mutlak untuk 2 kelompok tidak berpasangan. C. Kesamaan varians adalah syarat mutlak untuk lebih banyak 2 kelompok tidak berpasangan. Nah, selanjutnya kita masuk dengan syarat uji non-parametrik, yaitu 1. Masalah skala pengukuran variabel adalah kategorik atau ordinal dan nominal. 2. Jika data dengan skala pengukuran numerik atau karena distribusi data tidak normal, maka dilakukan uji non-parametrik sebagai alternatif, dengan syarat data numerik ubah menjadi data kategori. Selanjutnya, kita akan masuk dengan analisis statistik. Analisis statistik terbagi menjadi 3, yaitu analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Analisis univariat adalah analisis yang melihat gambaran satu variabel. Sedangkan analisis bivariat adalah analisis untuk melihat hubungan 2 variabel, atau satu variabel dependen dan satu variabel independen. Yang terakhir, analisis multivariat adalah analisis untuk melihat hubungan lebih dari 2 variabel. Nah, selanjutnya kita masuk dalam uji hipotesa. Dalam melakukan uji hipotesis, ada banyak faktor yang menentukan seperti apakah sampel yang diambil berjumlah banyak atau hanya sedikit. Apakah standar populasi diketahui? Apakah variasi dari populasi diketahui? Apa metode parametrik yang digunakan? Dan seterusnya. Di sini kita akan membahas satu persatu. Itu 1, prosedur uji hipotesis. Yaitu A. Menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1. B. Menentukan uji prosedur statistik yang digunakan. Apakah akan digunakan uji T, ANOVA, uji Z, dan lain sebagainya. C. Menentukan statistik tabel. Terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tingkat kepercayaan, 2. Derajat kebebasan atau DF. Derajat kebebasan atau degree of freedom sangat bervariasi tergantung dari metode yang dipakai dan jumlah sampel yang diperoleh. Ketiga, jumlah sampel yang didapat. Selanjutnya D. Menentukan statistik hitung. Nilai ini bergantung pada metode parametrik yang digunakan. Pada pengerjaan pada SPSS, nilai statistik hitung langsung ditampilkan nilai akhirnya. Sedangkan proses perhitungannya sampai pada nilai akhir termasuk tidak diperlihatkan, termasuk angka statistik tabel. E. Mengambil keputusan. Hal ini ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik tabel atau nilai kritisnya. Kita lanjut. 2. Berbagai metode parametrik. Yaitu A. Inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Tujuan pengujian ini adalah ingin mengetahui apakah sebuah sampel berasal dari sebuah populasi yang mempunyai rata-rata min yang sudah diketahui, atau bisa juga dikatakan ingin menguji apakah rata-rata sebuah sampel sudah bisa mewakili populasinya. Pada inferensi ini, perlu diperhatikan ukuran sampel. Apakah termasuk sampel besar atau sampel kecil? 1. Sampel besar. Dalam kasus di mana jumlah sampel yang diambil cukup besar atau varians populasinya diketahui, maka bisa dipakai rumus uji Z. 2. Sampel kecil. Jika sampel kecil,
kurang 30 dan varians populasi tidak diketahui, metode parametrik yang digunakan adalah uji T atau student. B. Inferensi terhadap dua rata-rata populasi. Dalam inferensi dua populasi, tujuan utama adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara dua rata-rata populasi. Satu sampel besar. Metode yang digunakan adalah tes yang dimodifikasi. Sedangkan sampel kecil, metode yang digunakan adalah 1. T-test yang dimodifikasi atau sampel bisa saling berhubungan atau dependen maupun kedua sampel tidak ada hubungannya atau independen. 2. Phase test, yaitu inferensi terhadap lebih dari dua rata-rata populasi untuk lebih dari dua populasi. Misal 3 jenis sampel, 4 jenis sampel, dan seterusnya. Dipakai analisis ANOVA yang terdiri dari ANOVA 1 faktor, ANOVA 2 faktor dengan reflashment, ANOVA 2 faktor tanpa reflashment. D. Inferensi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel. Inferensi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Beberapa alat statistik untuk mengetahui hubungan variabel. 1. Hubungan antara dua variabel menggunakan korelasi dan regresi sederhana. 2. Hubungan antara lebih dari dua variabel atau 3, 4, dan seterusnya menggunakan metode korelasi dan regresi berganda. 3. Statistik inferensi dalam SPSS. SPSS menyediakan berbagai metode parametrik untuk melakukan inferensi terhadap dua statistik. Oleh karena luasnya cakupan parametrik, maka inferensi dengan parametrik akan dibagi dalam beberapa menu pada SPSS, yaitu menu Compare Means, General Linear Model atau GLM, Compare, dan Regression. Compare Means. Pembahasan pada Compare Means meliputi means. Bagian ini membahas hal yang sama pada statistik deskriptif dengan penyajian subgrup dan ditambah dengan uji linearitas, uji T. Bagian ini meliputi uji T satu sampel atau one sample T-test, uji T untuk dua sampel independen atau independent sampel T-test, uji T untuk dua sampel berpasangan atau paired sample T-test, one way ANOVA. Jika uji T untuk dua sampel, maka ANOVA digunakan untuk menguji lebih dari dua sampel. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian general linear model, congruent, dan regression. General linear model atau GLM merupakan kelanjutan dari ANOVA, di mana pada GLM dibahas satu variabel dependen namun mempunyai satu atau lebih faktor. Sedangkan correlate membahas uji hubungan antara dua variabel. Dan regression membahas pembuatan model regresi untuk menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih. Demikian pembahasan saya mengenai statistik inferensial. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan saya. Terima kasih.